Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka, pertemuan yang kedua. Yang pada sebelumnya pertemuan pertama kita sudah bahas masalah pengertian zakat, kemudian syarat wajib zakat, kemudian 8 asnaf ya, penjelasan orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan bagaimana cara ya, menghitung zakat profesi ya, memahami ketentuan zakat profesi dan hikmahnya zakat itu apa sih ya. Ini sebelum kita menghitung zakat profesi ini ya, anak-anak sekalian harus paham tentang nisab ya. Nisab, bahwa nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki atau penghasilan yang didapat seseorang sehingga diwajibkannya untuk berzakat ya, sehingga diwajibkannya berzakat ya. Nisab macam-macam jenis eh, zakat ya, harta yang wajib dizakati itu berbeda-beda. Salah satunya ya, untuk profesi itu kita kiaskan dengan nisab emas ya, nisab emas yaitu 85 gram emas ya. Nah, gitu. Ketika nisab itu ya, yang dikiaskan ke emas 85 gram itu kemudian ya dikalikan dengan harga emas saat itu juga, maka didapat sekian rupiah ya, sekian rupiah, sehingga ketika seseorang itu mendapatkan gaji ya, ya, seorang dokter, seorang guru, PNS dan karyawan BUMN dan sebagainya yang berprofesi ya, yang mempunyai gaji bulanan ya. Ketika itu di atas nisab ya, di atas nisab, maka diwajibkan untuk menunaikan zakat. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak perlu untuk berzakat ya. Nah, itu ya. Jadi batasan minimal harta seseorang sehingga diwajibkannya mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua adalah kadar zakat. Kadar zakat apa sih? Kadar zakat adalah presentase ya zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki ya. Jadi eh, presentase ya zakat yang harus dikeluarkan ya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menghitung bagaimana zakat profesi itu bisa kita keluarkan, bisa kita kalkulasi ya. Apapun profesi kita, profesi seseorang, presentasenya adalah zakatnya sama ya. Di mana nisab zakat profesi yang kita ya, yang dikiaskan ya ke zakat emas yaitu 85 gram ya, kemudian dengan kadar 2,5% ya. Ini untuk zakat profesi ya, untuk zakat profesi. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kadar zakat dikali dengan penghasilan kita atau penghasilan seseorang yang berprofesi sebagai PNS, ya, dokter, ya, kemudian tentara dan sebagainya ya, yang sebagainya. Dia artinya 2,5% dikali penghasilan kita atau seseorang ya. Contoh, Bapak A memiliki gaji 10 juta rupiah per bulan. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu nisabnya berapa, Bu. Nisab emas ya, nisab zakat profesi kan 85 ya, seperti emas ya. Artinya 85 gram ya. Ketika harga emas saat itu misalkan 1.020.000 ya, 1.020.000, ketika dibagi dengan 12 ya bulan, karena kita menghitungnya untuk per bulan ya, misalkan zakatnya per bulan ya, supaya enak ya,
supaya tidak terasa berat ya. Itu. Maka tinggal dikalikan 85 ya, dengan dikali dengan 85.000, maka didapat adalah 7.225.000. Ya, 7.225.000. Sedangkan penghasilan Bapak si A adalah 10 juta, artinya di atas nisab ya, melebihi dari 7.225, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Berapa nominal zakat yang dikeluarkan? Ya, sehingga ya 2,5% yaitu kadar zakat profesi ya dikali dengan penghasilan tadi 10 juta sehingga didapat adalah 250.000 rupiah. Nah, jadi Bapak A ini wajib setiap bulannya jika gajinya 10 juta itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 250.000 rupiah. Itu per bulan. Jika bertahun ya berarti tinggal kalikan 12 bulan ya itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah hikmah. Banyak hikmah yang kita dapat ya dari muzaki, itu hikmahnya menyempurnakan keimanan seseorang muslim, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, menjauhkan diri dari siksa neraka, membersihkan jiwa dari sikap tamak terhadap harta, menyukuri nikmat Allah yang telah diperolehnya, membersihkan harta yang telah diperolehnya. Itu hikmah untuk muzaki ya, untuk yang berkewajiban mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan untuk mustahik itu orang yang menerima zakat ya, yang 8 asnaf itu ya. Ya, itu. Yang pertama itu meringankan beban ekonomi yang dihadapi ya seorang mustahik ya, mustahik. Kemudian menjalin persaudaraan antara sesama muslim ya. Kemudian menghindarkan diri dari perbuatan kejahatan ya, dengan adanya zakat terhindar ya. Memungkinkan untuk mengubah keadaan dirinya dengan modal zakat tersebut. Jadi ada modal ya, ketika pengangguran sehingga dikasih modal dari zakat itu akan apa? Mengubah keadaan dirinya baik secara ekonomi maupun secara perbuatan. Kemudian yang terakhir adalah mempersempit jurang kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin, ada pemerataan kesejahteraan. Nah, itu yang bisa didapat Bapak jelaskan, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan itu bermanfaat buat kalian semuanya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.